Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradipta, NIM 0133. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, metodologi penelitian. Ya, berjudul aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis Android dengan metode transaksi online. Pertama, latar belakang. Futsal merupakan salah satu jenis olahraga yang digemari banyak orang di seluruh dunia pada saat ini. Futsal mulai berkembang di Indonesia mulai tahun 2000-an, ditandai dengan berdirinya lapangan futsal di Indonesia. Aplikasi mobile saat ini banyak digunakan untuk memandu aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Keunggulan asal software mobile artinya sifatnya yang simpel dan dapat digunakan di mana saja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibahas lebih lanjut, apakah aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis Android dengan metode transaksi online dapat dibangun untuk menyewa lapangan futsal secara online. Batasan masalah. Aplikasi yang berfokus pada pemesanan lapangan menyediakan fitur pemesanan secara online, menyediakan metode pembayaran, konfirmasi, dan pengelolaan jadwal lapangan futsal. Tujuan dari aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis Android dengan metode transaksi online adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pemesanan lapangan futsal secara online dan memudahkan pengelolaan jadwal lapangan futsal. Manfaat: menyediakan kemudahan dengan melakukan pemesanan secara online, meminimalisir kesalahan pengelolaan jadwal lapangan futsal, mempermudah proses pembayaran menggunakan transaksi online, menjamin keamanan data serta informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan lapangan futsal karena jadwal dapat diakses secara real time, meningkatkan pelayanan secara keuntungan bagi pengelola, meminimalkan risiko penyebaran virus dan bakteri melalui kontak fisik saat melakukan transaksi atau pemesanan langsung di tempat. Landasan teori. 1. Android Development. Android Development dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan Android Studio dengan platform pengembangan. Online Transaction. Online Transaction menggunakan metode transaksi online untuk memudahkan proses pembayaran. Database menggunakan database untuk menyimpan informasi tentang pengguna, jadwal lapangan futsal, dan informasi transaksi. 4. Authentication. Aplikasi hanya digunakan oleh pengguna yang telah terdaftar dan memiliki akun pada aplikasi tersebut. Untuk itu, aplikasi ini memerlukan sistem autentikasi yang aman untuk mengidentifikasi pengguna yang masuk ke dalam aplikasi. Ada juga user interface, menggunakan user interface UI atau UI untuk menyediakan antarmuka pengguna dan mudah digunakan dan responsif. UI merupakan tampilan dan interaksi pengguna pada aplikasi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian mobile security, aplikasi ini harus memperhatikan aspek keamanan mobile seperti mengenkripsi data, membatasi akses pengguna, dan mencegah serangan cyber. Lalu futsal management, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan jadwal lapangan futsal sehingga diperlukan pengetahuan tentang manajemen futsal seperti pemesanan lapangan, pengaturan waktu, dan pengelolaan inventaris. Metode penelitian. 1. Survei kepada calon pengguna aplikasi, baik pengguna lapangan maupun penyedia lapangan futsal, dilakukan dengan cara wawancara langsung kuesioner online atau pengumpulan data
melalui media sosial. 2. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pemesanan lapangan futsal yang ada, membantu mengetahui kekurangan dan kelebihan dari aplikasi sejenis yang sudah ada dan mempertimbangkan fitur-fitur yang harus ada pada aplikasi yang akan dibuat. 3. Studi literatur, untuk mengumpulkan informasi terkait dengan aplikasi jenis yang sudah ada, seperti fitur-fitur tampilan terbuka, keamanan, dan kinerja aplikasi. 4. Focus group discussion, melakukan diskusi dengan kelompok untuk mendapatkan masukan terkait dengan fitur-fitur yang sudah ada pada aplikasi, kelebihan dan kekurangan aplikasi sejenis yang sudah ada, serta mengetahui aplikasi yang diharapkan oleh pengguna. 5. Eksperimen, melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dikembangkan untuk menguji kinerja, keamanan, dan kualitas dari aplikasi. Lalu metodologi pengembangan sistem. 1. Analisis kebutuhan, mengetahui aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi, pengguna lapangan futsal maupun penyedia lapangan futsal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, survei, atau diskusi. Perancangan, merancang sistem aplikasi secara keseluruhan mulai dari tampilan antarmuka, fitur-fitur, hingga pengembangan teknologi yang akan digunakan. Rancangan sistem dapat berupa diagram alir, mock-up, atau wireframe. 3. Implementasi, melakukan pembuatan sistem aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, meliputi pembuatan kode program, pembuatan database, dan integrasi antarmuka pengguna dengan aplikasi. 4. Pengujian, melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dapat dilakukan dengan cara uji fungsional, uji performa, dan uji keamanan. 4. Penyebaran, melakukan penyebaran aplikasi ke publik agar dapat digunakan oleh pengguna lapangan futsal dan penyedia lapangan futsal. Penyebaran dapat dilakukan melalui aplikasi store atau website. 6. Pemeliharaan, melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi untuk menjaga keamanan sistem. Pemeliharaan meliputi pemeliharaan fitur dan perbaikan dan peningkatan keamanan. Metode pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan black box dan user acceptance test atau UAT. 1. Black box functional testing, menguji fungsi-fungsi aplikasi seperti melakukan pemesanan lapangan futsal, melihat jadwal lapangan yang tersedia, mengubah atau membatalkan pesanan, dan melakukan pembayaran. 2. Interface testing, menguji interaksi antara pengguna dengan aplikasi seperti navigasi menu, pengisian form pemesanan, dan proses transaksi pembayaran. 3. Compatibility testing, menguji aplikasi pada berbagai jenis perangkat dan sistem operasi yang berbeda untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan di berbagai perangkat yang digunakan oleh pengguna. 4. Performance testing, menguji kinerja aplikasi pada berbagai situasi seperti jumlah pengguna yang banyak atau jaringan internet yang lambat untuk memastikan aplikasi dapat bekerja dengan cepat dan efisien. 5. Security testing, menguji keamanan aplikasi dengan cara menguji penetrasi, memeriksa enkripsi data, serta memeriksa apakah aplikasi dapat tahan terhadap serangan cyber luar. 6. Usability testing, menguji kegunaan aplikasi seperti seberapa mudah aplikasi digunakan pengguna, seberapa mudah aplikasi dipahami, dan seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas yang diinginkan melalui aplikasi. Metode pengujian. 2. User acceptance test atau UAT. 1. Persiapan UAT, melakukan persiapan seperti menyiapkan lingkungan, mengumpulkan pengguna UAT, menentukan kriteria, dan mempersiapkan dokumen.
Tahap melakukan pengujian aplikasi oleh pengguna yang direpresentasikan dalam pengguna asli, meliputi pengguna lapangan futsal dan pengguna yang akan memesan lapangan futsal. 3. Pengujian fitur melakukan pengujian terhadap fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi seperti melakukan pemesanan lapangan futsal, melihat jadwal lapangan yang tersedia, mengubah atau membatalkan pemesanan, dan melakukan pembayaran. 4. Pengujian antar muka melakukan pengujian antar muka aplikasi seperti navigasi menu, pengisian form pemesanan, dan proses transaksi pembayaran. 5. Verifikasi keamanan memeriksa keamanan aplikasi dengan cara melakukan uji penetrasi, memeriksa enkripsi data, dan memeriksa apakah aplikasi dapat tahan terhadap serangan dari luar. Evaluasi pengalaman pengguna melakukan evaluasi terhadap pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi, seperti seberapa mudah aplikasi digunakan oleh pengguna, mudah aplikasi dipahami, dan seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan melalui aplikasi. Terakhir, penilaian dan pelaporan melakukan penilaian terhadap hasil pengujian dan hasil pengujian yang nantinya akan digunakan pengembangan aplikasinya. Dalam melakukan pengujian black box, dilakukan pengamatan terhadap output yang dihasilkan oleh aplikasi tanpa mengetahui struktur kode program dari aplikasi tersebut. Hal ini dapat membantu menemukan rumusan masalah yang dapat terjadi pada aplikasi dan memperbaikinya agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian UX untuk memastikan aplikasi yang dibuat memenuhi kebutuhan pengguna secara keseluruhan. Hasil dari pengujian akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi pada aplikasi dan memperbaiki masalah tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Ya, segitu presentasi dari saya mengenai aplikasi pemesanan lapangan futsal lewat pembayaran lewat online. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.